Dia masih tertawa di depanmu, masih bercanda, masih duduk di tempat yang sama. Dan kamu mengira semuanya aman. Padahal yang paling berbahaya dalam sebuah hubungan bukan pertengkaran, bukan air mata, bukan teriakan. Yang paling berbahaya adalah ketenangan yang tidak lagi jujur. Saat dia berhenti menjelaskan perasaannya, berhenti memperbaiki keadaan, berhenti bertanya, "Kenapa kamu begini ke aku?" Karena di dalam kepalanya, dia sudah berhenti berharap. Dia tidak marah, tidak menuntut, tidak menyalahkanmu. Dan itu seharusnya membuatmu takut. Sebab orang yang masih peduli akan ribut, akan cemburu, akan memperjuangkan. Tapi orang yang perasaannya sudah bergerak, dia hanya diam, menjadi baik-baik saja. Di luar, sambil perlahan melepaskan. Di dalam, kamu masih merasa dicintai, padahal yang tersisa hanya kebiasaan. Masih merasa dibutuhkan, padahal yang bertahan cuma rasa kasihan. Dan tanpa kamu sadari, dia sedang belajar hidup, tanpa menggantungkan hatinya padamu. Pelan, tenang, rapi. Sampai nanti, saat kamu akhirnya tersadar, dia tidak pergi dengan kata pamit. Dia pergi dengan wajah tenang, dan keputusan yang sudah matang, jauh sebelum hari itu datang. Dia tidak berubah secara drastis. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada pengakuan mengejutkan. Yang berubah hanya detail kecil, yang terlalu sering kamu abaikan. Responnya lebih singkat. Bukan karena sibuk, tapi karena sudah tidak ingin menjelaskan. Nada bicaranya lebih datar. Bukan karena capek, tapi karena sudah tidak ingin berharap kamu mengerti. Dia masih ada, masih hadir secara fisik. Masih menjalani rutinitas yang sama. Namun secara emosional, dia sudah selangkah di depanmu. Dia mulai jarang bercerita. Bukan karena hidupnya membosankan, tapi karena kamu bukan lagi tempat pulang untuk ceritanya. Dan disitulah konflik sebenarnya dimulai. Bukan saat dia menjauh, tapi saat kamu tetap merasa dekat, padahal jaraknya sudah berubah. Kamu masih bercanda seperti biasa, masih merasa hubungan ini baik-baik saja. Sementara di kepalanya, dia sudah sering bertanya, "Kalau aku pergi, dia bakal sadar nggak ya?" Diam-diam, dia mulai mengurangi harapan, mengurangi rasa, mengurangi keterikatan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang membuat semua ini lebih berbahaya, kamu tidak diberi peringatan keras. Tidak ada ancaman putus, tidak ada ultimatum. Karena saat seseorang sudah sampai pada fase ini, dia tidak lagi ingin diperjuangkan. Dia hanya ingin tenang. Dia memilih terlihat baik-baik saja, agar kamu tidak bertanya lebih jauh. Agar semuanya terasa normal. Padahal normal itulah yang sedang membunuh hubungan ini. Perlahan, kamu mulai merasa aneh. Tapi kamu menepisnya. Kamu bilang ke diri sendiri, mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin dia cuma capek. Mungkin aku lebay. Dan setiap kali kamu memilih diam, jarak itu bertambah sedikit lagi. Sedikit. Sedikit. Sampai suatu titik, dia tidak lagi merasa kehilangan, meskipun kamu ada. Dan saat itu terjadi, hubungan ini sebenarnya sudah berada di ujung. Bukan karena dia tidak mencintaimu, tapi karena dia sudah terlalu lama mencintai sendirian. Ada fase di mana dia masih peduli, tapi tidak lagi berharap. Masih memperhatikanmu, tapi tidak lagi menunggumu berubah. Masih menepati janji, tapi tidak lagi menggantungkan hati. Di fase ini, dia tidak sedang mencari orang lain, dia sedang mencari ketenangan. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar tertarik pada orang baru. Karena orang yang mencari ketenangan sudah lelah bertahan. Kamu mungkin merasa, dia masih baik ke aku. Ya, karena dia sudah berhenti berjuang. Orang yang masih berjuang akan cemburu, akan kecewa, akan menuntut kejelasan. Tapi dia memilih diam, menyimpan semuanya sendiri, menghadapi kecewanya sendirian. Dan setiap malam, dia berdialog dengan dirinya sendiri. Seberapa lama lagi aku bisa begini? Kamu tidak melihat proses itu, karena semua terjadi. Di kepalanya, di hatinya. Tanpa suara, tanpa tanda darurat. Sampai kamu mulai merasa, dia tidak lagi butuh kamu seperti dulu. Bukan karena dia sombong, tapi karena dia sedang melatih dirinya untuk tidak bergantung. Dan ini yang jarang disadari. Ketika seseorang sudah tidak bergantung, kepergiannya tinggal menunggu waktu. Ada hari-hari di mana dia ingin bicara, ingin jujur, ingin membuka semuanya. Tapi dia mengingat satu hal, setiap kali dia bicara sebelumnya, kamu menganggapnya berlebihan. Setiap kali dia jujur, kamu menyebutnya drama. Dan disitulah dia belajar satu pelajaran pahit. Lebih aman diam, daripada berharap dipahami. Lebih baik terlihat baik-baik saja, daripada terus merasa tidak dianggap. Kamu masih merasa punya kendali, masih merasa dicintai. Padahal yang tersisa hanyalah sopan santun emosional.
Dia tidak ingin menyakitimu. Itu sebabnya dia tidak pergi tiba-tiba. Dia sedang memastikan saat hari itu datang, kamu tidak bisa menahannya lagi. Karena hatinya sudah lebih dulu menutup pintu. Pelan, rapi, tanpa bekas. Dan di titik ini, bahkan jika kamu berubah, bahkan jika kamu mulai perhatian, dia tidak akan langsung kembali. Karena perubahan yang datang terlambat, sering terasa seperti kebisingan, bukan jawaban. Ada satu momen yang sering kamu lewatkan, saat dia mulai tidak lagi bereaksi terhadap hal-hal yang dulu membuatnya terluka. Kamu telat membalas pesan. Dia tidak marah, tidak bertanya, tidak menuntut penjelasan. Dan kamu menganggap itu dewasa. Padahal itu tanda dia sudah berhenti berharap. Saat kamu berubah dingin, dia tidak lagi mengejar, tidak lagi bertanya, "Aku salah apa?" Karena jawabannya sudah terlalu sering tidak didengar. Pelan-pelan, dia menggeser posisimu di dalam hatinya. Bukan karena benci, tapi karena capek. Capek menunggu perubahan yang selalu dijanjikan, tapi jarang datang. Dan di fase ini, hubungan terlihat tenang, tidak ada konflik, tidak ada drama, tidak ada ancaman putus. Namun justru disinilah banyak hubungan mati. Tanpa ada yang benar-benar sadar, kapan terakhir kali mereka hidup, kamu masih menyebutnya pasangan. Tapi dia sudah tidak lagi menyebutmu sebagai tempat pulang. Dia mulai menikmati waktunya sendiri. Mulai merasa aman, tanpa bergantung pada kehadiranmu. Mulai terbiasa, tidak mengabarimu. Dan setiap kebiasaan baru itu adalah satu langkah menjauh darimu. Tanpa kamu sadari, dia sedang membangun hidup yang tidak lagi menempatkanmu di tengah. Bukan karena ada orang lain, tapi karena dirinya sendiri tidak lagi kuat bertahan dalam rasa yang timpang. Kamu mungkin baru sadar saat sesuatu terasa hilang. Bukan pertengkaran, bukan kecemburuan, tapi perasaan bahwa kamu tidak lagi dibutuhkan seperti dulu. Dan saat perasaan itu muncul, biasanya semuanya sudah terlambat untuk sekadar memperbaiki. Karena yang rusak bukan komunikasi, bukan waktu, bukan jarak. Yang rusak adalah keyakinannya bahwa kamu benar-benar peduli. Dan keyakinan yang runtuh kini tidak bisa dibangun hanya dengan janji baru. Ada hal yang jarang kamu sadari saat dia mulai tidak lagi mengingatkanmu, tidak lagi menegur, tidak lagi berkata, "Aku butuh kamu berubah." Itu bukan tanda dia sudah menerima. Itu tanda dia sudah menyerah. Karena orang yang masih berharap akan terus berbicara, meski suaranya gemetar. Tapi orang yang sudah lelah akan memilih diam, agar hatinya tidak makin hancur. Dia mulai membiarkanmu menjadi dirimu yang sekarang. Bukan karena dia suka, tapi karena dia sudah tidak berniat tinggal lama. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Dia tidak ingin kamu berubah demi dia lagi. Karena di dalam kepalanya, cerita ini sudah hampir selesai. Kamu mungkin merasa masih punya waktu, masih bisa memperbaiki, masih bisa menyusul. Padahal yang kamu kejar bukan jarak fisik, melainkan perasaan yang sudah berpindah tempat. Setiap kali kamu mulai perhatian, dia menerimanya dengan sopan, tersenyum, mengangguk, mengucapkan terima kasih. Tapi hatinya tidak lagi bergerak, bukan karena dia kejam, tapi karena dia sudah terlalu sering kecewa saat berharap. Dan sekarang, dia memilih aman, memilih tenang, memilih tidak lagi menggantungkan bahagia pada seseorang yang sering datang terlambat. Secara emosional, kamu baru merasa kehilangan saat dia tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang dulu membuatnya menangis. Saat reaksinya terlalu dewasa untuk ukuran orang yang sedang mencintai, saat sikapnya terlalu ikhlas untuk seseorang yang seharusnya masih berjuang. Dan di titik ini, hubungan menjadi tempat yang aneh. Tidak hangat, tidak dingin, hanya kosong. Kamu ada, dia ada, tapi tidak lagi saling menunggu. Dan yang membuat semuanya terasa kejam, dia tidak pergi karena benci. Dia pergi karena sudah selesai mencintai sendirian. Ada satu kesalahan fatal yang hampir selalu terjadi di fase ini. Kamu mulai merasa dia sudah tidak masalah apa-apa. Kamu mengira kalau memang dia kenapa-kenapa, pasti dia bilang. Padahal tidak semua orang masih mau bicara saat hatinya sudah terlalu sering tidak dianggap. Di dalam dirinya, dia sudah memutuskan untuk tidak lagi menunggu kamu peka. Karena kepekaan yang datang setelah semuanya retak hanya terasa seperti penyesalan, bukan perhatian. Dia tetap bersikap baik, bukan karena masih berharap, tapi karena dia ingin pergi tanpa membawa rasa bersalah. Dan ini yang jarang disadari. Kebaikan terakhir seringkali adalah bentuk perpisahan yang paling sunyi. Kamu masih merasa punya peran, masih merasa penting. Padahal dia sudah mulai
membiasakan hidup tanpa menggantungkan apapun padamu. Setiap hari, dia menurunkan ekspektasi, mengurangi doa, mengurangi rasa. Sampai suatu hari nanti, saat kamu akhirnya bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Dia akan menjawab dengan tenang, "Aku nggak berubah. Aku cuma capek." Dan saat kalimat itu keluar, biasanya tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki. Karena yang hancur bukan momen terakhir. Yang hancur adalah ratusan kesempatan kecil yang dulu kamu anggap sepele. Dan yang paling menakutkan, kamu tidak akan tahu kapan tepatnya dia benar-benar pergi. Tidak ada hari khusus, tidak ada kejadian besar, tidak ada perpisahan dramatis. Yang ada hanya satu pagi, di mana sikapnya terasa terlalu tenang, terlalu ringan, terlalu siap. Dan saat kamu mulai bertanya, sejak kapan semuanya jadi begini? Jawabannya tidak pernah jelas. Karena proses kepergiannya terjadi saat kamu masih merasa punya waktu, saat kamu masih yakin semuanya bisa diperbaiki nanti. Saat kamu mengira diamnya berarti bertahan. Padahal diamnya adalah latihan terakhir sebelum benar-benar melepaskan. Dan mungkin saat video ini selesai, dia masih di sampingmu, masih tersenyum, masih terlihat baik-baik saja. Tapi kalau hatinya sudah bergerak, yang tersisa sekarang hanya satu pertanyaan yang tidak pernah kamu ucapkan. Apakah kamu akan sadar sebelum kepergiannya tidak lagi bisa dicegah?